Aduh. Hei. Kenapa? Terus digebukin gara-gara nolong kamu nih tadi. Duh, bengkak. Merah lagi. Ini beneran kena pukul, bukan kena tawon. Coba aja dicek aja dulu. Kemungkinan ada yang aku ambil. Tadi aku buka memastikan KTP-nya. Bener nggak wajahnya Mbak? Iya cuma dompet kartu aja, tapi penting semua ada SIM juga. Iya, aku nggak tahu ada apapun itu surat kendaraan. bukan hak aku kan, bukan milik aku. Milik kamu, ya udah aku kembaliin kamu. Sorry ya udah nuduh kamu yang Oh enggak. nggak apa-apa, itu respon kan. Oh nggak usah. Enggak, Oh. terima telepon dulu. Enggak jadi aman. Aku pikir copet, dompet aku jatuh. Oh, iya emang pengamen. Udah, aku tutup. Enggak aman. Kenapa kamu? Udah. Udah. Oke, clear? Clear. Aku mau kerja dulu. Oke? Iya. Oh, nggak usah. Aman, aku nggak pamrih kok. Beneran nggak apa-apa? Nggak apa-apa, santai. Gak ada duitnya Oh emang. nggak, aku nggak Aku pamrih kok. transfer ya? Oh, nggak Berapa perlu. nomor rekening kamu? Nggak perlu. Aku ikhlas kok, nolongin cuman begitu doang. Nggak apa-apa, serius nomor rekening kamu. Aku nggak butuh itu. Makasih ya, aku minta maaf ya udah. Nggak apa-apa, santai. Hampir aja nyemprot. Hidup di jalanan emang kayak gitu. Oh, enggak, bukan berarti aku nilai kamu gak baik. Enggak. Tapi memang sering sih aku nemuin hal-hal kayak itu, makanya aku santai aja nih, nyikapi kamu. Iya, jangan sakit hati ya. Enggak. Ya udah. Sorry. Oke. Sakit hati. Enggak deh. Nggak ada salahnya kan kalau aku bisa deketin Vivi, menjalin hubungan sama Vivi. Tujuan kamu itu kerja sama cuma mau deketin adik aku. Ya maksudnya tujuannya sih nggak seperti itu juga. Cuman nggak ada salahnya kan, biar kita lebih dekat lagi, biar ada ikatan hubungan saudara. Aku tahu kamu pasti kayak gitu, pasti ada maunya. Kalau kamu deketin adikku, deketin aja. Kalau dia mau, aku mah nggak pernah ngurusin ikut campur urusan itu, kecuali urusan bisnis ya. Kalau urusan bisnis aku pasti ikut campur. Kalau urusan hati mah aku nggak pernah peduli. Dia punya jalannya sendiri. Dia kan adik kamu. Ya adik aku, tapi dia punya jalannya sendiri. Aku Mau nggak mau ikut gimana campur. pun, apa-apa kan harus persetujuan kamu juga. Tergantung dia. Kalau dia cocok, aku juga cocok. Kalau dia nggak cocok, aku juga nggak cocok. Berarti kamu setuju kan? Kalau misalkan Vivi mau sama aku? Tergantung Vivi. Ya udah, aku yakin Vivi mau. Ya udah, coba aja. Aku masih ngecek lahan. Kamu masih pengen di sini? Ya, aku masih ada urusan. Ya udah. Duit kamu. Apaan sih? Aku Ya, duit serius. kamu. Aku nggak pegang duit cash beneran. Ke pengamen aja tadi aku nggak bisa ngasih karena aku nggak pegang. Pergi nggak? Tahu aku kan? Emang kamu siapa? Amen. Udah berapa kali aku bilang, jangan malah di sini. Sorry. Jen, ikut lu. Itu suara siapa kayak? Aku kenal sama dia, yang Z. Dia preman di sini. Bukan, ada satunya tadi. Bosnya kali, aku nggak kenal. Oh, ya udah. Mending Mbak pindah aja deh yang sini. Ini lahan. Oh, mau aku beli ujung situ, nge-L ke sini. Mau aku jadiin gudang. Kayaknya kemarin minta 750 juta deh. Aku bisa dapat harga di bawah itu. Oh, berarti Mbaknya kaya dong? Emang duit segitu bisa dibilang kaya ya?
Ya iyalah. Ya alhamdulillah. Indikator kaya tuh sekarang bisa punya banyak lahan, bisa punya mobil. Kaya itu yang penting kita dikasih sehat. Percuma kalau punya banyak duit terus sakit-sakitan, ya nggak bisa nikmatin kan? Aduh, sekarang ya aku kadang males juga mbak. Kenapa? Kayak aku pontang-panting cari duit sekarang dimakan sekarang. Terkadang ada salah satu ulama yang bilang, jangan mengejar dunia, karena nanti yang dikejar adalah akhirat. Terus ustadznya kayaknya naik Alphard, naik Rubicon. Wih, Kata gila. kunci yang bernama apa tadi? Jangan hanya mengejar dunia, tapi ngejar akhirat. Kan para ustadz yang dikejar akhirat tuh. Makanya dunianya ngikut, gitu nggak sih? Kamu mau nggak kerja sama aku? Kerja apaan? Ya nanti aku cariin posisi yang tepat buat kamu. Aku punya rumah, masih finishing sih, belum aku tempatin sepenuhnya di pojokan. Kamu kalau emang butuh aku, cari aku ke situ aja ya. Rumahnya buat mancing. Mancing, Fishing tadi. finishing. Oh, finish Belum. selesai. Belum aku isi prabon dan lain-lain. Sedang selesai berarti rumahnya ya. Finishing, sedang. Ya udahlah, terserah kamu. Oke. Ya udah, makasih banyak ya bantuannya. Oke, aku udah ke situ nggak ada orang tadi. Bye. Kamu emang di luar sana nggak ada cowok yang mau sama kamu tak? Nggak nikah. Emang kenapa? Tak pengen nikah. Ya belum juga 30, nggak masalah kan walaupun aku belum nikah. Lagian yang orang lihat aku tuh sibuk kerja. Iya nggak apa-apa, setidaknya punya pacar dulu, kayak punya pasangan, kayak Menurut aku Mas Do, pacaran itu buang-buang waktu. Iya kalau jadi sampai nikah, kalau putus di tengah jalan, sia-sia dong. Kita udah usaha, effortnya juga luar biasa, materi juga pasti keluar yang namanya orang pacaran. Aku nggak mau mikir kayak gitu, mending buat bisnis aja lah. terus kalau kamu deket tiba-tiba nikah terus tengah-tengah cerai gimana? Ya makanya kalau nggak yakin aku nggak bakal nikah. Tadi aku ketemu sama Ipul, dia pengen kerja sama aku. Tadi aku tuh kayak ngedenger suaranya Ibu juga sih, tapi aku nggak yakin orangnya tiba-tiba pergi. Oke, kerja sama. Tapi di samping kerja sama itu dia bilang dia suka sama kamu. Nggak usah lah sok-sokan ngejodohin aku sama Ipul. Dia ngejodohin siapa? Iya, cuma tapi cerita. arahnya kayak gitu kan? Aku cuma cerita. Nggak mau aku sama dia. Mau siapa yang mau? Aku juga nggak mau. Teman bisnis kamu nggak ada yang mau sama kamu. Emang kamu nggak cantik? Nah, aku yakin sih di luar sana itu banyak laki-laki yang mau sama kamu. Mas Du, tadi tuh aku hampir dijambret sama preman di tanah kosong. Kamu nggak apa-apa? Ditolong sama pengamen. Kamu nggak apa-apa? Ditolong sama pengamen. Kamu Mas nggak Du. apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak ada yang luka? Kalau Pengamennya tuh baik banget, manis banget. barang-barang kamu nggak ada yang hilang? Tapi nggak apa-apa sih kalau barang-barang kamu nggak ada yang hilang. Yang penting kamu nggak kenapa-kenapa. Mas Edo, aku lagi cerita mas-mas yang tadi nolongin aku loh. Dia tuh baik banget, gak ada ya cowok setulus dia menurut aku. Ya udah kamu kasih bantuan juga kan? Gak ada, aku nggak ngasih apa-apa, aku nggak bawa duit cash. Dia aku kasih nomor rekening, aku mintain nomor rekening juga nggak. Pengamen mintain nomor rekening. Pikiran kamu di mana? Ya masa orang di dunia ini ada yang nggak punya nomor rekening? Walaupun isinya cuma Kelihatannya. 100. Ya harusnya punya dong. Kita kan apa-apa transaksi keuangan lewat rekening. Aneh kamu. Ya mungkin punya lah dia. Tapi aku yakin nanti dia pasti nyariin aku. Aku udah kasih tahu alamat aku yang di sini. Ya udah besok kamu kalau jalan ngajak teman. Aku jadiin dia bodyguard aku berarti. Zen, apaan? Ini peringatan buat kamu. Kamu nggak usah ikut campur urusan orang. Lain kali jangan ganggu cewek itu. Saya nggak ganggu, baru aja kenal sama dia. Terus aku nemuin dompetnya. Terus tadi dipalakin sama dia. Kan wajar aku bantu. Itu namanya ikut campur. Bukan ikut campur.
Tapi orang ngelihat kejahatan, kita harus peduli kan? Aku tahu Zen, dia tuh preman yang suka CL. Apa tuh CL? Coli. Kamu Tuh. tuh jangan kurang ajar, Fer. Kita dulu temen, sama-sama ngamen. Kenapa Iya, kamu tahu. pilih jalan ini? Udah. Jangan ikut campur lagi. Atau kalau enggak, kamu bakal Bakal apa? babak belur. Udahlah, kalian tuh yang baik-baik kerja, cari yang amanah. Jangan kayak gini. Kamu tahu apa? Kamu nggak tahu apa-apa urusan kita. Kalau aku mau kaya nih, aku bisa aja ngerampok. Tapi bukan itu yang kita cari. Mau Kita kamu tidak mau ngerampok? ya. Seumpama. Kamu ngamen cari makan. Ya udah, berarti aku malah cari makan juga. Tapi itu membahayakan orang lain, bukan haknya kamu kan? Bukan membahayakan kamu kan? Mending kamu tuh daripada tadi malakin. Udah joget-joget aja depan dia, dikasih duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Mbak. Ini deh kayaknya pembantu yang dicariin sama Joni. Permisi ya Mbak. Iya boleh masuk aja. Mbak pembantu yang ini ya dari Mas Joni ya? Oh, bukan. Saya kesini mau tanya mas saya yang ngamen. Katanya sih mau ke rumah ini, tapi Nggak kok ada di sini. Mending pulang aja, Mbak. Mas Edo. Mas yang bawa gitar. iya saya adiknya. Dia bilang mau kesini. Aku emang nawarin dia tuh kan nyariin aku. Sekarang dia di mana? Kan udah lumayan lama sih tadi. Ada lowongan kerja di sini. Mas Edo. Iya udah aku bantu nyari ya. Kayaknya aku tahu deh dia di mana. Enggak apa-apa Mbak, biar saya aja yang Gak nyari. apa-apa. Kita kesini bicara aja. ya. Aku bantu karena dia tadi udah nolongin aku. Mas Edo, bentar ya. Di deket sini kok. Iya, permisi ya Mas. Kamu siapa? Saya Vina. Kamu adiknya Bang Amen itu? Iya. Berdiri terus gak capek? Ya, permisi. Siapa suruh duduk? Ingat ya, jauhin mas kamu dari adik aku. Ya udah, jangan ngerampok lagi. Banyak bacot kamu. Ampun bang. Mau lagi? Aduh, Hah? ampun bang. Aduh, Masih mau? aduh. Hah? Gak bang, ampun bang. Masih mau? Ampun bang. Ya. Jangan ikut urusan kita. Ikut campur. Jangan ikut campur urusan orang. Ini peringatan pertama dan terakhir buat Kamu kamu. cari makan, aku juga cari makan. Tapi yang baik-baik bang, yang gitu bang. Mau dibengkakin sekali lagi? Sini, satunya. Ampun Satunya. bang, Biar seimbang. nanti gini bang. Gila, aku gimana baik kalau nolongin orang. Aduh. Hey. Kenapa? Terus digebukin gara-gara nolong kamu nih tadi. Duh, bengkak. Merah lagi. Ini beneran kena pukul, bukan kena tawon. Nggak tahun kena pukul tuh sama temannya Zen tuh tadi. Ampun, maaf ya. Gara-gara nolong aku kamu jadi gini. Aku suruh jangan deket-deket sama kamu, gak usah ikut campur urusannya mereka katanya. Mereka ini siapa coba? Aduh, Satunya lagian gemuk. ya nggak tahu. Lagian kenapa kamu gak ngelawan? Kenapa gitar kamu aja pukulin ke mereka gitu? Malah gitar aku. Ya kan kalau rusak nanti aku ganti daripada kamu. Ya ampun, ini beneran kena pukul. Iya. Ini sakit nggak? Sakit banget, udah. Aduh, itu bengkak loh. Oh ya, tadi belum sempat kenalan. Ferry. Vivi. Oh iya. Lain kali jangan main di sini aja deh, biar kamu nggak digangguin tuh sama mereka. Ya gimana? Tanah ini mau aku beli. Oh iya, kamu punya adik ya? Pakai hijab. Kau tahu?
adik kamu nyariin kamu tadi ke rumah. Dia bilang kamu mau ke rumah aku, tapi nggak nyampe-nyampe. Kamu bilang gitu ke adik kamu mau nanyain masalah kerjaan ya. Ya udah kita obrolin di rumah aja yuk. Aku muter-muter sini udah 2 kali nggak ketemu. Aku kan bilang rumah aku di pojok. Udah yuk, enggak esnya kompres. Bikin pusing aja siapa sih lagian? Aku yang kena tonjok kok, ke situ yang pusing gimana sih? Iya pusing ngeliatin kamu jadi kayak begini gara-gara aku. Ya udah yuk. Ada yang sakit lagi? Nggak ada, cuman itu doang, mana pukul. Makasih ya. Gara-gara aku kamu jadi kayak gini. Ya udah, ayo. Ya udah pokoknya aku mau tanggung jawab deh. Kamu gak usah ngamen-ngamen kayak gini lagi. Kalau aku nggak ngamen makan apa? Iya. Ya aku mau ngasih kerjaan sama kamu. Ya udah yuk. Ada toiletnya nggak rumah kamu? Ada. Perut. Oh yaudah yaudah. Buat kerja sama kita, aku nggak mau. Adik aku juga nggak setuju. Kenapa, Dok? Ya aku nggak mau aja. Aku Kan tahu aku udah lagi bilang. kejadian beberapa minggu lalu ada preman ngerampas barang aku. Itu kamu yang suruh kan? Itu bukan aku. Itu jelas bukan aku. Kalau kayak gitu lain cerita, Bro. Aku udah tinjau semua. Kita nggak bisa kerja sama lagi. Vi, Apa lagi? Udah jelas. Artinya aku juga nggak mau nikah sama kamu. Udah selesai kan? Kayaknya kita nggak perlu panjang lebar lagi deh. Persaingan bisnis, bersainglah secara sehat. Kamu tuh suka merusak harga pasar pul di sini. Vi, nggak usah nambah-nambah. Kalau bikin omongan tuh harus dibikin dulu. Vivi bicara fakta kok, nggak mungkin dia asal ngomong. Fakta dari mana? Fakta di lapangan, Ada bukti. ada data-datanya. Mau aku keluarin sekarang? Mau bikin kamu tambah malu di sini? Itu fitnah semuanya. Aku suruh kamu kesini bukan apa. Daripada aku harus ngomong ini di depan orang-orang, di depan relasi. Jadi ini bener-bener ngebatalin. Dah, keluar. Dok. Oke. Oke, aku pergi. Jangan dipukul, mejanya baru. Aku lagi marah Mas Do. Ngapain sih jadi bahas meja? Orang kayak gitu, gak usah ikutan marah. Santai aja. Ya udah nggak apa-apa kayak gitu aja. Oke. Permisi. Vina, sini duduk. Sama Ferry. Kenapa? Gimana? Kamu mau nerima tawaran aku buat kerja bareng aku? Mbak, Vina to the point aja ya. Iya udah nggak apa-apa. Kamu mau bagian apa? Kemarin kan udah aku kasih tuh 3 bagian. Kamu pilih aja mana yang bikin kamu nyaman. Satu yang Vina pilih. Oke? Bagian apa? Vina minta Mbak Vivi jauhin Mas Ferry. Kalau bisa Mbak Vivi jangan deket-deket lagi sama Mas Ferry. Vina kasihan sama Mas Ferry. Vin, aku bikin salah ya sama kamu sampai kamu ngomong kayak gitu ke aku. Sebenarnya enggak. Mbak Vivi itu terlalu baik banget bahkan. Iya udah, kenapa kamu nyuruh aku ngejauhin Ferry? Vina nggak berani kalau Mas Ferry dekat sama Mbak Vivi. Takutnya Vina dikira manfaatin Mbak Vivi. Aku tuh beneran sayang sama Ferry. Justru aku mau minta bantuan kamu buat ngeyakinin dia bisa nerima aku. Vina ngerti Mbak, tapi kayaknya nggak bisa. Weh! Kabur, Jen! Kabur, Jen!
Udah 2 minggu ini ya main karung-karungan terus orang-orang ini. Pak, ada apa Pak? Pak? Hah? Loh, Mas Edo? Ampun Mas. Berdiri Mas. Aduh. Perasaan saya nggak asing sama karung ini deh Mas. Oh iya, betul. Ini yang dipakai nangkep Vivi waktu itu. Aduh. Siapa tadi yang nganu aku? Tuh, Zen. Sama Ipul. Kamu ngapain nolongin aku? Ya kebetulan saya lewat Mas. Masa aku mau diemin, orang mau digituin. Bukan. Masalahnya aku udah jahat sama kamu. Itu bukan jahat. Realistis Mas. Orang pengen adiknya atau keluarganya yang terbaik gitu kan. Saya nggak masalah sih Mas, nggak masalah terzolimi. Ya nggak gitu. Aku juga ngancam adik kamu kan. Buat kamu jauh-jauh sama Vivi. Aku nggak tahu, malah Vina nggak pernah cerita sama saya. Jangan Mbak, please. Vina kasihan sama Mas Ferry. Aku harus miskin dulu ya, biar kamu nerima aku sama Ferry. Bukan gitu, ada omongan gak enak. Vina disangka manfaatin Mbak Vivi karena Mbak Vivi orang kaya. Ya udah, selama ini kan yang tahu aku, aduh gimana ngomongnya, yang tahu gimana kamu sama Ferry ya aku. Ya udah, kamu nggak usah ngedengerin orang lain. Aku tinggal minta restu Masku doang. Nanti kalau udah ACC, ya udah aku maunya nikah sama Ferry. Aku nolak sama yang lain. Aku tuh sayangnya sama Ferry beneran. Mbak, kenapa sih Mbak cari cowok lain aja? Kan banyak yang lebih dari Mas Ferry. Kenapa harus Mas Ferry Mbak? Aku mau nanya sama kamu. Emang cinta bisa milih ya? Kalau bisa milih, mungkin aku bisa milih orang mana yang aku cintai. Tapi yang namanya hati, ya coba kamu ada di posisi aku. Kenapa sih kamu nggak ngerti? Jahat banget ngomong kayak gitu. Nggak ada bedanya kamu sama orang lain kalau kayak gitu. Mbak Vina minta maaf, tapi Vina beneran nggak bisa. Kalian nggak bisa bersatu Mbak. Vina takut banget. Ya kalau aku bisa milih, aku juga nggak bakal sama Ferry. Tapi aku udah berusaha juga buat ngelupain dia. Tapi gimana dong? Hati aku maunya cuma sama dia. Pasti ada cara lain kok Nggak Mbak. ada. Ya udah, kamu kerja sama aku. Kamu bantu aku ngeyakinin Ferry biar bisa nerima aku. Kenapa kamu nolong aku? Kan kamu bisa pergi aja. Ya nggak gitu Mas. Kita sama-sama manusia saling menolong Mas. Apalagi hal kejahatan kayak tadi. Makasih ya. Iya. Iya Kak, aku udah jahat sama kamu, kamu masih mau bantu aku. Udahlah Mas, lupain aja. Gimana nanti Tuhan yang di atas yang menilai. Hati-hati Mas lain kali Mas. Kalau jalan jangan sendirian Mas. Aku cuma lagi ke toko depan aja. Kamu mau kemana? Pulang Mas. Ikut aku ke rumah ya. Ada apa ya Mas? Adik aku pengen ketemu kamu katanya. Oke. Oh iya. Enak di dalam karung ini Mas. Di dalam karung mah enak, dipukulnya nggak enak. Kemarin Vivi juga di karung ini. Kamu mau coba aku karungin? Iya. Ayo Mas. Loh, Mbak Vi, udah di sini. Far, Vina. masa iya kenapa? kenapa itu kepala? Tadi habis di Sini duduk. Mas Edo, Vina udah bilang kok sama Nggak mau. Vivi. Mas Edo, aku pokoknya maunya nikah sama Ferry. Kalau nggak sama Ferry, aku nggak bakal nikah. tadi Mas Edo kena karungnya juga. Kamu tuh sebenarnya peduli nggak sih sama keluarga kamu itu, ha? Mas kamu ini habis diajar orang. Hah? Siapa? Ipul sama Zen lagi. Terus gimana? Mas Ferry nggak kenapa-napa? Sama. Saya juga nyobain dibungkus karung. Enggak, soalnya Mas Edo ya mukanya emang kayak begitu. Nggak pernah ada senyum-senyumnya. Enggak, tadi beneran di booking tuh sama Ipul sama Zen. Terus kalian kok bisa bareng-bareng? Tadi Ferry yang bantuin aku. Saya yang bantuin. Terus dia juga coba masuk dalam karungnya juga. Karena pengen tahu rasanya katanya. Enggak, maksud saya biar sama-sama merasakan. Saya kan setia. Kamu juga udah pernah.
Kok bisa sih? Oh iya. Kamu seriusan suka sama laki-laki kayak gini, ha? Iya, selama ini dia bantuin aku. Saya pinter nyanyi loh mas. Kenapa nggak jadi musisi aja? Masalahnya itu mas, gak ada yang mau. Nggak ikut itu ajang. Mas cari Edo bakat. udah. Ya udah. Katanya mau direstuin. Ya, Ya kerja dulu yang benar. setuju dong. Maksudnya Mas Edo usah dibawa ke sini ngapain ya? Ya itu berusan, masa nggak ngerti? Udah disetuin kita buat nikah bulan depan ya? Iya tapi suruh kerja dulu yang benar. Bulan Iya depan udah ya? aku udah kerja Jangan sama bulan Vivi. depan juga. Daripada dosa. Ya udah bikin dosa. Berarti kamu yang nggak kuat, yang nggak tahan ya kan? Ih, Mas Edo nggak gitu. Oh, Mas Edo gak tahan ngapain nih? Nggak tahan pengen nikah. Iya, itu maksudnya. Udah ayo ngomong. Mas Edo mau sama Mas Ferry? Aku lah yang mau Mas Edo. Maksudnya direstui nih mereka berdua. Iya kalau Pipi seneng. Apa aja yang bikin Pipi seneng lah. Adik saya ini kuliah Mas Edo kurang 1 semester. Iya, Yang udah kita gampang. bayarin. Oh enggak. Iya. Bukan aku lagi. Oh, Mas Edo, baik banget deh. Udah. Gak usah Mas Edo. Biar apa aja. Anggap belas budi, oke? Aku mau ngobrol sama kamu di depan. Kita direstuin.